Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Malaikat Ijroil bertugas mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Kemudian berikutnya, malaikat Munkar menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Kemudian berikutnya, malaikat Nakir bertugas memberi sanksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Munkar. Kemudian malaikat Rokib bertugas mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Malaikat Atid mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan bersama malaikat Rokib. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Sedangkan malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Yang pertama, malaikat asal kejadiannya diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan sifat-sifatnya yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, tidak sombong. Tujuan penciptaannya yaitu diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian berikutnya, manusia asal kejadian diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya, yang pertama memiliki hawa nafsu dan akal, yang kedua mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia yaitu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin, iblis, dan setan asal kejadiannya diciptakan dari api. Sifat-sifatnya yang pertama diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, atau taat atau membangkang. Kemudian berikutnya bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaannya diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Kemudian berikutnya, menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, agar kita terhindar dari godaan syaitan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah.
Kemudian hikmah beriman kepada malaikat, yaitu langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya, dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Yang keempat, akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampunan orang mukmin. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.